Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Rizatul Jannah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Sejarah. Hari ini 12 Juni 2023 akan melaksanakan praktek video pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Pada praktek kali ini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan materi akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan fit, dan kita bisa belajar dengan maksimal untuk hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Adinda, Adiba, Hadir, Bu. Sarah, Rahelia. Ya, tadi ada yang sakit, 2 orang, ada Cecep dan Esa. Kita doakan semoga yang sakit agar segera sembuh dan bisa bergabung kembali. Ibu mau kalian berdiri semua. Coba ya, berdiri. Sudah berdiri? Silahkan tengok ke bawah meja kalian, tengok samping kanan, tengok samping kiri, ada sampah tidak? Bersih? Cek bajunya, sudah rapi semua? Sudah. Ya, terima kasih, berarti kalian semua sudah siap untuk belajar. Nyanyikan lagu nasional, silahkan kepada Natasha untuk memimpin lagunya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Sebelum memasuki materi, Ibu mau nanya dulu, kemarin apa yang sudah kita bahas? ini sebut tentang kan materi sebelumnya tentang kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu terbentuk dari akulturasi Islam dengan pra-Islam yang ada di Indonesia. Nah, contoh kerajaan Islam di Indonesia itu kerajaan Kesultanan Mataram kuno, Kesultanan Mataram, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, dan lain-lain. Betul, kita sudah banyak belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam, baik yang di Sumatera, baik yang di Jawa, ataupun di Sulawesi. Ibu paparkan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Kemudian, ini indikator pencapaian kompetensi ada 3. 1, mengklasifikasikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya Islam dan budaya Indonesia. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Yang ketiga,
menganalisis pengaruh budaya Islam dan budaya Indonesia dalam masyarakat yang masih ada hingga saat ini. Tujuan pembelajaran ada 3 juga. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, kalian semua peserta didik dapat mengklasifikasikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya Islam dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia dengan disiplin, teliti, tanggung jawab, dan gotong royong. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil rekonstruksi bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia dalam bentuk infografis berbantu Canva. Ya, dengan disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan gotong royong. Kita semua akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Artinya, pembelajaran kita itu harus menghasilkan suatu karya dengan pendekatan saintifik dan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, interaktif. Hari ini kita akan belajar tentang akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Untuk itu, Ibu harap kepada kalian semua untuk tetap semangat dan mengumpulkan konsentrasi. Namun sebelum ke bagaimana bentuk-bentuk akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia, sebagai pengetahuan awal, ya silahkan Ibu beri waktu kalian untuk membaca 5 menit, bisa dari modul, bisa dari LKS ataupun dari buku Android ya yang sudah kalian download sebagai bentuk literasi awal pembelajaran. Ini ya, masuk ke pembelajaran. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Apa yang ada dalam benak kalian? Apa ini, gambar apa nih? Masjid apa yang pertama? Ini Masjid Demak? Masjid Menara Kudus. Masjid Kudus yang ada di Kudus. Kalau gambar ininya? Ini makam. Makam siapa? Kuburan atau makam Sunan Bonang. Kalau gambar ini? Pencaksilat. Siapa itu? Orang manusia, Bu. Apa yang pertama, gambar apa? Pencaksilat. Pencaksilat. Kalau gambar yang itu? Buruk. Ada yang bisa menjelaskan? Buruk. Ini, Bu, kesenian pencaksilat dan buruk itu bentuk akulturasi antara budaya Islam dan pra-Islam di Indonesia. Iya, betul. Buruk itu adalah kesenian asli Cirebon. Asli Cirebon. Walaupun di Indramayu juga banyak itu, karena memang secara geografis Indramayu dengan Cirebon itu masih satu wilayah deh. Wilayah ya, dekat ya. Betul. Kata Adiba, gambar yang pertama yaitu tentang silat. Silat itu Indonesia banget ya. Kenapa silat atau debus itu bagian dari akulturasi budaya? Sama buruk juga. Kalau dari penamaan saja buruk itu apa? Kendaraan Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj. Dari penamaannya itu adalah kendaraannya Nabi Muhammad Islam sekali, buruk. Tapi kalau dilihat dari tayangannya, dari bentuknya, Itu mah Jawa. wayang pertama ya, wayang, ya. Kemudian aksesorisnya Lebih ke Jawa gitu. kerajaan Kerajaan Jawa. Hindu itu. Artinya jelas sekali ini ada
akulturasi. Nah, dari gambar-gambar yang tadi itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Coba dibaca, Sufi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaannya dihadapkan pada sebuah unsur-unsur kebudayaan asing, yang mana unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun akan melebur ke dalam kebudayaan asli dengan tidak menghilangkan kepribadian dua unsur kebudayaan tersebut. Iya, betul, itu menurut Surjono Sukanto. Ya, silahkan diperhatikan, ini adalah bentuk-bentuk kebudayaan antara Islam dengan kebudayaan Indonesia. Itu membagi menjadi 7 bentuk-bentuk akulturasi dalam bidang bangunan, seni penanggalan, seni pertunjukan, sistem pemerintahan, kemudian ada juga seni ukir, ada kegiatan di masyarakat, dan ada aksara dan sastra. Nah, dari bentuk-bentuk hasil akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Indonesia ini yang nantinya akan kalian diskusikan melalui diskusi kelompok. Ya, jadi nanti dibagi menjadi 7 kelompok. Benar, dibagi 7 kelompok. Untuk pembagian kelompok, Ibu sudah memilih ketua kelompoknya dari masing-masing kelompok. Ada Yusuf, kemudian ada Sufi, ada Adinda, dan ada Adiba. Nanti kalian boleh memilih ingin menjadi anak buahnya siapa. Tinggal milih aja, nggak apa-apa. Nah, setiap kelompok ada sekitar 3 sampai 4 orang. Sudah berkelompok ya? 1, 2, 3, 4. Kalau tugasnya tadi ya, membuat infografis dari yang tadi bentuk-bentuk akulturasi tadi, dicari infonya. Usahakan dari peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar kalian gitu. Ini aja. Misalkan seni bangunan yang ada di Indramayu apa, yang ada di Cirebon apa. Sudah punya aplikasi Canva-nya? Semua? Coba tunjukin. Semuanya tunjukin. Punya Adinda sudah. Adiba ada? Ada, Bu. Ada. Bisa ada? Ada. Sambil membuat Canva, nanti dibagi saja masing-masing kelompok siapa yang mau mengerjakan LKPD, siapa yang sambil juga mendesain Canva-nya ya. Masing-masing kelompok Ibu bagikan 1 lembar kerja. Di situ ada petunjuk penggunaan, petunjuk pengisian LKPD. Oh, yang ini aja nih, yang ini. Diisi nama kelompoknya ya, yang pertama. Ada di sebelahnya di. Nah, ini bagian ini. Ya, perhatikan semuanya. Kita kesepakatan waktu dulu nih pengerjaan pembuatan infografis, maunya berapa lama? 40 menit. 40 menit ya. 40
40 menit itu sudah harus mengerjakan LKPD dan mendesain Canva. Sepakat semuanya? Oke. Mau apa? Kita Masjid Merah Panjunan, Masjid Menara. Ya, perhatikan semuanya untuk menyegarkan kembali semangatnya. Kita nari aja dulu ya. Ya, waktunya sudah selesai untuk pengisian LKPD dan mendesain Canva. Sekarang silahkan Ibu beri waktu ke kalian untuk presentasi. Kelompok yang pertama dulu silahkan kepada kelompoknya Adida dan teman-teman untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aksara dan Sastra ingin mempresentasikan hasil karya kami. Berikut hasil desain Canva kami. Di sini contohnya ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng dan ditulis dalam bentuk gancaran. Di sini contohnya ada hikayat Raja-Raja Pasai. Yang kedua ada Babad. Babad adalah karya sastra Jawa yang mengandung campuran antara sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya di sini ada Babad Tanah Jawi. Yang ketiga ada syair. Syair adalah karya sastra yang memperoleh pengaruh dari kebudayaan Arab berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Kesimpulannya adalah masuknya pengaruh Islam juga mempengaruhi perkembangan seni sastra di Indonesia. Karya-karya sastra pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka, Aceh, Melayu, dan beberapa daerah di Jawa. Karya sastra Islam umumnya banyak mendapat pengaruh dari Timur Tengah, terutama India dan Persia. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Ibu persilakan kepada kelompoknya Iswan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
penanggalan. Sistem penanggalan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rifan Fakih Alfaris. Nama saya Yusuf Muzaki. Nama saya Saudi. Saya akan menjelaskan tentang sistem penanggalan dari hasil alkulturasi antara budaya Islam dengan kebudayaan di Indonesia. Sistem penanggalan ini dinamakan dengan sistem penanggalan Jawa. Ini dibuat oleh Sultan Agung atau Raja ketiga dari Kesultanan Mataram. Sistem penanggalan ini dibuat untuk menyatukan masyarakat pada masa Mataram tersebut. Ini adalah hasil dari pengalkulturasian atau penggabungan antara kalender Saka dari India dan kalender Hijriah dari kebudayaan Islam. Sebenarnya kalender Saka itu berdasarkan evolusi dari matahari, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan evolusi bulan. Perbedaannya yaitu ketika kalender Saka itu nggak jauh beda dengan kalender Masehi, atau satu tahunnya sampai 365 atau 64 hari, sedangkan kalender Hijriah yang berdasarkan dari evolusi bulan itu satu tahunnya bisa mencapai 355 hari atau 354 hari. Masyarakat Jawa sebenarnya banyak menggunakan kalender Jawa, tapi terkadang juga masih banyak menggunakan kalender Hijriah. Penambahannya yaitu ini adalah bentuk sebuah pengalkulturasian antara budaya Islam dan budaya Indonesia itu tersebut. Itulah presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan. Di kalender rumah saya kan itu terdapat kalender. Terus di situ tuh kayak ada penjelasan mengenai hari-hari. Nah di situ tuh harinya tuh nggak cuma hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, tapi di bawahnya tuh ada kayak hari-hari Jawa juga seperti Pon, Wage, Pahing atau juga Kliwon. Dan selain hari-hari juga ada seperti tulisan Arab. Itu tuh sebenarnya fungsinya buat apa sih? Perkenankan saya menjawab pertanyaan tersebut. Itu adalah merupakan hasil dari akulturasi antara kebudayaan Islam, kalender Hijriah, kalender Saka, dan hasilnya adalah kalender Jawa. Adapun penambahannya yaitu Kliwon, Legit, Pahing, Pon, dan lain-lain itu menunjukkan kalau kita di sini ya menurut kepercayaan orang Jawa itu bisa menunjukkan sebuah hari baik ataupun hari buruk. Tapi menurut saya pribadi saya sendiri, tidak ada yang namanya hari buruk kecuali kita yang menanggapinya. Nah, adapun kayak tanggalan Hijriah, itu tuh untuk mengetahui bahwa jatuhnya puasa awal Ramadan itu di mana, jatuhnya awal Muharram itu tanggal berapa, itu melalui kalender Hijriah. Kalau kayak hari-hari internasional, contoh hari buruh, hari pahlawan, itu menggunakan kalender Indonesia atau kalender Masehi. Apakah kurang? Ya, itu saja. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Untuk yang sudah mempresentasikan, diucapkan terima kasih. Presentasinya sangat bagus sekali, bahkan hasil kanvanya pun sangat bagus. Sudah memuat info tentang akulturasi budaya Islam dan Indonesia ya. Kita juga bisa melihat di sini ada beberapa masjid peninggalan kebudayaan Islam yang berpadu dengan budaya Indonesia. Desainnya sangat bagus, presentasinya juga bagus. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, itu tadi tentang hasil akulturasi
akulturasi budaya, kita sudah banyak belajar dari awal, dari mulai akulturasinya itu apa, kemudian budaya Islamnya seperti apa, budaya Indonesia aslinya seperti apa, kemudian bersatu, menyatu tanpa meninggalkan masing-masing budaya ya. Kita sudah banyak belajar tentang itu, bahkan kita ada tayangan-tayangan yang membuat kita berpikir, oh ini ya budaya yang ada di sekitar kita. Ternyata itu bukan pure asli Indonesia, bukan pure pula hasil budaya Islam saja, tetapi ada perpaduan dari penanggalan, dari bangunan, dari pertunjukan, dan dari seni lukis dan sebagainya. Ibu buka pertanyaan untuk kalian. Kalau masih ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan bisa. Ini berpendapat ibu atau mungkin teman-teman yang mau jawab itu gimana sih, kan kalau dulu itu zamannya para wali itu kan masjid itu dipakai buat kayak kumpulan agama-agama musyawarah gitu. Tapi sekarang ini tuh cenderung masjid itu cenderung mulai sepi ya, atau kadang-kadang tuh yang banyaknya malah orang tua doang. Itu gimana menurut pendapat ibu, atau mungkin teman-teman ada yang bisa berpendapat juga? Ada pertanyaan dari Bisa tentang fungsi masjid ya. Nah, di sini siapa yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa seperti ada pergeseran gitu? Siapa yang mau berpendapat? Perkenankan saya menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya pada zaman-zaman Rasulullah itu masjid multifungsi, tidak untuk hanya beribadah tetapi juga untuk kegiatan sosial seperti berdiskusi, perencanaan tentang perekonomian suatu negara. Cuman untuk mungkin diambil sisi baiknya saja lah. Mungkin pemerintah menginginkan bahwa masjid itu digunakan untuk beribadah agar tidak hilangnya suatu fungsi utama dari bangunan spiritual tersebut. Terus sebenarnya saya ingin mengajukan sebuah pendapat agar masyarakat Indonesia ini lebih gimana caranya menemukan solusi, bagaimana caranya meramaikan masjid, entah itu untuk kegiatan sosial, entah itu kegiatan perekonomian, politik, atau kegiatan beribadah, itu untuk agar tidak hilangnya kebudayaan kita pada zaman dahulu. Seiring berjalannya zaman tuh masjid sepi, tidak banyak pemuda karena mungkin mereka pikir itu terlalu jauh lah, mending kita sholat di rumah aja. Mereka mikir begitu. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia atau masyarakat Islam itu harus mempunyai solusi bagaimana caranya memancing generasi muda tersebut untuk rajin beribadah di musola. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu masih membuka sesi pertanyaan. Saya, Bu. Sarah, silakan. Nah, bagaimana pendapat Ibu dan teman-teman mengenai tradisi atau adat yang ada di masyarakat kita saat ini yang masih mempercayai tradisi seperti membuat bubur sura pada bulan sura, kemudian bikin apem di bulan bala, terus bikin ketan jika ada anak perempuan yang baru pertama kali menstruasi. Terus juga ada, jadi kalau misalnya ada tetangga yang meninggal, itu tuh kalau ada orang yang lagi hamil atau anak-anak kecil itu perutnya harus diikat pakai gedebong pisang. Nah, bagaimana pendapat menurut Ibu dan teman-teman semua, apakah tradisi tersebut itu relevan dengan kehidupan masyarakat di era westernisasi saat ini? Terima kasih. Coba siapa yang mau berpendapat? Adiba, silahkan. Bu, izinkan saya perkenalkan, nama saya Adiba Sabitusna, mau menyampaikan pendapat tidak relevan dengan kebutuhan hidup kita sekarang ini, di mana zaman dahulu masyarakat memuaskan rasa penasarannya
terhadap sesuatu dengan hal yang berbau mistis, mitos atau tahayul. Misalnya pada bulan bala gitu. Untuk menghindari adanya bala, maka membuatlah peringatan terhadap pada bulan bala itu. Nah, sekarang kan zamannya segala bentuk teknologi, informasi dan pengetahuan itu berkembang, atau iptek itu lebih didominasi oleh logika. Jadi untuk memuaskan rasa penasaran kita itu nggak mesti harus pada percaya hal-hal mistis, tahayul atau mitos. Lebih mengedepankan logika. Jadi menurut saya tuh pandangan itu nggak masuk akal gitu. Ritual atau tahayul, mistos, mistik itu nggak masuk akal bagi kita. Ya, ini kalau dari pendapat dari Adiba sudah tidak relevan, masih menjalankan tradisi-tradisi leluhur kita itu. Benar sudah tidak relevan? Atau ada pendapat lain? Boleh, Yusuf. Sebenarnya kebudayaan itu diambil dari segi baiknya saja. Ketika dirasa kebudayaan ini dari segi agama maupun segi kehidupan kita, sosialis kita itu baik, maka lakukanlah, nggak apa-apa. Agar apa? Agar kebudayaan kita tidak hilang gara-gara eranya globalisasi ini. Ketika yang namanya tahayul itu ya masing-masing orang beda berpendapat sih sebenarnya. Tapi ketika tahayul tersebut memang tidak bertentangan dengan agama juga sosialis, maka kita tidak boleh semena-mena melarang kegiatan tersebut. Karena mungkin ada beberapa orang yang tidak ingin melarang karena sudah menjadi kebudayaan kita di suatu daerah tersebut. Jadi ada kalanya di suatu daerah ini masih memelihara suatu kebudayaan, suatu ya kegiatan-kegiatan yang bersifat mitos, tahayul atau apa itu, kita tidak boleh melarang, tapi kita harus menghargai. Karena apa? Karena dia pun bagian dari kebudayaan Indonesia. Ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Ada dua berarti ya. Ada yang relevan, ada yang jawabnya tidak relevan. Kalian boleh memutuskan, ya. Ibu tidak bisa melarang kalian ini nggak boleh nih begini. Tidak, silakan. Bagi yang relevan, ya tinggal dihormati saja, ya. Silakan. Mau menjalankan adat istiadat yang sudah ada, silahkan. Tidak juga, tidak apa-apa. Yang tidak relevan, tidak boleh juga untuk langsung apa ya, nunjuk gitu. Nggak boleh, ini haram gitu. Nggak boleh. Justru karena saling menghormatinya di situ, ya, saling toleransinya di situ. Jadi yang namanya toleransi itu bukan sesama beda agama saja, sesama yang menjalankan tradisi atau tidak pun ya kita hormati saja. Sebelum kita tutup materi hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada sekitar 5 soal sebenarnya untuk sebagai bahan evaluasi kalian saja dari pengetahuan yang sudah kita ajari hari ini. Nanti di rumah ya boleh nanti malam, tapi waktunya dibatasi hanya sampai jam 7 malam. Mengisi soal-soal yang ada di Google Formulir PD, nanti kisi-kisinya juga ada di situ, tinggal dikerjakan saja. Itu tadi materi tentang akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan Indonesia. Ibu mau di antara kalian yang mau menyimpulkan nih materi hari ini, siapa? Ain, silakan. Jadi kesimpulan dari diskusi dan belajar kita hari ini adalah akulturasi budaya Islam di Indonesia merupakan pencampuran antara akulturasi budaya Indonesia dengan budaya Islam yang ada di Timur Tengah. Dengan contoh bentuk akulturasi budaya Islam ialah bangunan masjid dan menara, aksara dan sastra, seni ukir, sistem penanggalan, sistem pemerintahan, bahkan kegiatan di masyarakat.
Namun di balik itu, akibat perkembangan zaman dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti di bangunan masjid contohnya. Kurang lebih hingga saat ini yang sholat subuh itu adalah orang-orang yang sudah sesepuh ataupun yang sudah tua. Itu menimbulkan dampak negatif dan sebagainya. Dan dari dampak itu pula kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia bisa mengubahnya dengan mempertahankan budaya Islam dan budaya di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ain, tepuk tangan semuanya. Terima kasih sudah menyimpulkan materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu menjadi penyemangat kita ya untuk terus menjaga, melestarikan budaya-budaya yang ada, menghormati dengan orang-orang yang berbeda budaya dengan kita. Kita refleksi dulu ya dari materi hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran yang dari materi-materi dan pembahasan-pembahasan kita hari ini? Adita? Kita dapat mengetahui gitu kayak kecampuran atau pengakulturasian antara budaya Indonesia dengan budaya Islam. Kalau dari Sufi apa? Ya, apa yang sudah didapatkan dari materi kita hari ini? Menambahkan pengetahuan tentang akulturasi budaya Islam yang dapat mempengaruhi secara negatif dan positif pada kebudayaan Indonesia. Oke. Kemudian dari awal sampai akhir bagian mana yang kalian suka dari pembelajaran ini? Coba, siapa? Sarah apa? Bagian mana yang paling suka? Bukannya materinya ya, nggak apa-apa. Setidaknya adanya SD tadi itu menambah semangat kita di tengah-tengah belajar kita, tetapi bukan berarti nanti fokusnya nanti yang dihafal adalah narinya gitu, bukan materinya. Ya, terima kasih, tepuk tangan sekali. Sudah luar biasa, sudah antusias, sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat ya untuk diri kita semua. Hari ini kita banyak sekali membahas tentang akulturasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk minggu depan berarti PAT ulangan sudah selesai. Ada nanti melalui WA group saya nanti selesai untuk semester ini. Tambahan terakhir dari Ibu. Baca sama-sama. Apa Je? Kalau kalau sudah pergi, ikhlasin. Terakhir, sebelum kita tutup, ya kita doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Fauzi Wibowo. Sebelum kita selesaikan acara pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.